Jaga pertamaku diawali dengan bermain Uno sama teman-teman sekelompok. Kita itu sekelompok ada 7 orang guys. Bisa dibilang stase forensik ini stase yang cukup nyantai karena hari-hari kita itu cuma diisi sama kelas pagi dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Itu pun nggak pasti guys, kadang ada kelas, kadang nggak ada kelas. Sama malamnya kita ada jaga malam. Sisanya di sela-sela waktu itu ya kita bebas mau ngapain, mau makan, nonton, atau mainan. Waktu jaga, kalau kita nggak ada pasien for clean atau forensik klinik atau jenazah yang harus diperiksa, kita tuh bisa main Uno, nonton film bareng, karaokean, bahkan kita waktu itu juga live IG. Pokoknya nggak berasa jaga banget deh guys. Beda banget sama stasaku yang sebelumnya. Bahkan di kamar DM atau ruang jaga untuk dokter muda itu udah disediain berbagai macam mainan guys. Ada Uno Stako, ada Monopoly dan lain-lain. Jadi kita tuh di sini bebas mau pakai mainan-mainan itu. Jaga pertamaku itu gabut banget guys karena kita nggak dapat kasus pasien hidup maupun jenazah sama sekali. Jadi ya kita full mainan sama teman sekelompok, karaokean bareng. Pokoknya kita bonding lah guys sama teman sekelompok. Kalau jaga, satu hal yang paling kami nanti, aka yang paling kami takuti sebenarnya, itu kita ngelihat lampu ambulans atau lampunya mobil polisi. Kalau misalnya ada ambulans atau mobil polisi lewat, itu berarti ada jenazah yang datang dan kita harus siap-siap ngelakuin pemeriksaan luar pada jenazah itu. Akhirnya kita pecah telur, kita dapat pasien for clean atau forensik klinik pertama di hari Kamis malam tanggal 27 April. Jaga terburuk atau biasanya kalau kita DM bilang jaga terbusuk kita itu hari Jumat malam tanggal 5 Mei guys. Kita waktu itu dapat 3 jenazah sekaligus. Satu jenazah ini awalnya masih korban hidup tapi akhirnya meninggal waktu shift jaga kita juga. Kalau misalnya kita udah dapat kasus pemeriksaan jenazah, kita tuh harus ngerjain VAR atau visum et repertum sama hasil pemeriksaan jenazah dari kasus yang kita dapat. Jadi lumayan gak gabut ya guys, jaga-jaga selanjutnya kita ya mulai kurang-kurangin itu main bareng teman, kurang-kurangin nonton bareng teman, kita mulai nyicil ngerjain visum et repertum sama laporan pemeriksaan jenazahnya. Terus sorenya kita makan bebek guys. Jadi for your information, di sini itu kita ada mitos kalau kita makan bebek bakalan dapat kasus jenazah atau forensik klinik banyak. Tapi ternyata itu nggak terbukti sih guys di kelompokku. Ini kita beneran pengen makan bebek aja dan kita makan bebek rekomendasi dari Inggil. Ya, minggu-minggu terakhir di forensik diisi sama presentasi referat dan responsi. Sebelum ujian lisan dan CBT, ini ujian terakhir kita di stase forensik, kita sempetin dulu belajar sekelompok, belajar bareng di rumah gula. Tadi pagi kita habis ujian lisan sama dokter penguji kita. Awalnya sempat overthinking karena dengar-dengar beliau ini kalau nguji soalnya bakal sulit. Ternyata guys nggak sama sekali. Materinya itu sesuai banget sama yang udah kita pelajari. Beliaunya ini juga baik banget. Ini kita lanjut langsung mau ujian CBT atau Computer Based Test. Kita pakai device masing-masing di ruang kelas. Jumlah soalnya 20 soal, waktunya 20 menit. A few moments later. Kejadian. Guys, tapi kita masih revisian fair. Guys. Ini tuh ketua kita, guys. Halo, guys. Kita akhirnya surprise. Ini stase ternyaman sih. Apa? Stase ternyaman kecuali bagi ketua kita. Stase ternyaman. Apa? Ulang-ulang. Oh iya guys, ada teman kita yang sinlok ya.
Selama jaga sebulan di forensik, kelompok kita tuh cuman dapat 8 kasus. Nah, 8 kasus ini terdiri dari 7 jenazah dan 1 forensik klinik atau korban hidup. Menurutku jumlah ini termasuk rata-rata guys, nggak terlalu wangi dan nggak terlalu bau. Karena rata-rata temanku yang di kelompok lain sebulan ini bisa dapat belasan kasus. Sedangkan kita cuma 8 totalnya. Siangnya ujian, kita malamnya jaga malam. Ya, Jumat malam tanggal 19 Mei itu hari terakhir forensik sekaligus hari yang paling berkesan buat kita selama stase forensik. Terutama buat aku pribadi, hari ini berkesan banget. Walaupun aku capek dan sempat ngerasa mual berkali-kali, aku bersyukur banget bisa ikut otopsi kasus infanticide malam ini. Ini mau otopsi guys. Otopsinya otopsi kasus infanticide guys. Siapa yang tahu infanticide? Komen. Infanticide itu pembunuhan bayi oleh ibu kandung sendiri beberapa saat setelah melahirkan atau sesudahnya karena takut ketahuan telah melahirkan anak. Sebenarnya sorenya kita tuh udah sempat lihat berita ini di Instagram Call 112 Surabaya dan udah menerka kita kayaknya bakal deh dapat kasus ini. Berdasarkan berita yang kita terima di IG itu, perkiraan umur jenazah bayinya itu masih 1 hari dengan kondisi ari-ari yang masih menempel. Bayi ini ditemukan terbungkus di kantong plastik hitam gitu oleh seorang pencari barang bekas. Karena kelompok kita ditugasin untuk melakukan otopsi bayi ini, yuk cus kita siap-siap dulu. Teman-temanku lagi siap-siap. Ini belum siap. Si paling nggak mau pakai apron. Abi. Terakhir pakai sepatu. Apa yang ini? Gini gak sih? A few moments later. Kita lagi nunggu PPDS. Iya, kita mulai ngantuk guys. Udah 10. Guys, kita tuh mau otopsi bayi kan. Bayinya umur berapa? 1 hari. 1 hari. Kita tuh nggak tahu kan tersangkanya itu siapa. Ini makanya mau dicari. Guys, jadi kita itu selama jaga ini kelima kali. Totalnya 5. Itu kita cuma dapat KLL doang. 5 kasus. Dan semua KLL guys. Enggak, yang ini enggak, terakhir. Iya, cerita ini spesial penutupan ya ceritanya. Keren banget sih dapat otopsi. Otopsi itu jarang ya toh. Jarang dong. Kayak nggak semua. Jadi kita tuh orang-orang pilihan guys. Terus kita tuh Mama kayak enak ya? 4 jam. Murah-murah kayak. 4 jam otopsi bayi. Let's go. Hari ini malam-malam guys, jam berapa? Setengah 10 guys kita otopsi. Jadi ini otopsi infanticide, katanya bayinya berumur kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Infanticide itu apa dok?
infanticide itu adalah pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anak kandungnya beberapa saat setelah melahirkan atau saat melahirkan untuk alasan ketahuan melahirkan anaknya. Wait, habis ujian nih. Takut nggak? Faktos. Merinding sih. Oh, merinding. Kalau aku curious sih, guys, karena ini kayak unik. Kasusnya jarang. Sekarang jam 11.15. Ini aku lagi istirahat. Tapi aku bakal balik lagi mau cari bau-bauan kayak fresker atau bubuk kopi gitu. Biar enggak muntah. Oh iya benar. Guys, udah selesai ya. Setengah dua. Basah banget ya Jendo. Ya Allah. Aku seperti mandi keringat. Ya ampun, udah mau beres. Cuci tangan apa-apa. Guys, kalian tahu apa yang ngamatin aku selama kurang lebih 4 jam ini? Bentar, ini guys. Jadi tips ya guys. Kalian kalau stase forensik atau lagi beda-beda itu harus bawa ini, apalagi buat kalian yang cepet mual kayak gampang mual gitu loh. Tapi ini tahan sih, Gil. Tahan kan? Jadi tergantung ketahanan masing-masing individu ya guys. Ini kita mau lapor, otopsinya udah selesai. Di sini lapornya. Melelahkan. Ini jaga forensik paling berkesan sih. Dan paling riuh. Yes. Dan paling capek. 4 jam berdiri. Kita latihan stase beda sih. Stase beda itu berdirinya juga berjam-jam. Iya, ini kelelahan semua ya, minum. Bisa ya dikasih peran dan menikmati peran. Makasih. Mau pengen ngopi, Pak. Ayo. Sampai setengah. Closingan otopsi ini. Pas pedi ya Allah. Pas pedi 13, 18. Terus aku Sekarang lanjut otopsi. jaga kayak Guys, kita tuh closingan aku, Galuh, Gulam tuh ya guys. Closingan tiap stase tuh selalu berkesan, entah kenapa. Another jenazah. Oh, baru mau tidur, baru makan, baru istirahat. Udah datang jenazah baru. Serius banget bang. jadi kita Kita manggilnya Bung ya? nggak tidur guys. Halo Bung. Nah, ini jam berapa ya? 2:30 guys.